ya. Kepada Bang Galih, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Kak Ros, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sesi ini hanya 30 menit saya akan sharing. Tapi saya bisa pastikan rekan-rekan mendapatkan esens apa sih komunikasi yang ada di kantor. Termasuk nanti rekan-rekan bisa mengevaluasi. Saya ada tools kecil, nanti kita ada games kecil sehingga teman-teman bisa tahu teman-teman itu tipikalnya apa, gaya komunikasinya seperti apa. Nah, diikutin aja ya. Nah, sebelum saya sharing, boleh ditampilin dulu, Kak Ros, terkait dengan pooling. Nah, biar kita lihat dulu nih, responden kita atau peserta kita, 84 orang ini seperti apa. Oke, monggo, rekan-rekan bisa diisi. Karir setelah lulus US. Pegawai negeri masih belum ada. Oh, pegawai BUMN. Oh, pegawai negeri mulai masuk. Oke. Pegawai swasta, tempat saya nih salah satunya swasta 30%, 28. Oke, naik lagi. Ayo, dari 80 orang baru 55 yang mengisi. Pegawai BUMN. Wah, boleh. Materi kita hari ini itu mau di BUMN, wirausaha, pegawai swasta dan lain-lain, itu masih applicable. Tapi saya mau lihat dulu nih. Saya punya kesempatan ada 30% nih orang. Mbak Olive, siap-siap kita. Baik, selanjutnya, nggak apa-apa. Berarti 30% ya ke swasta, selebihnya adalah yang banyak BUMN. Monggo. Oke, pertanyaan kedua. Menurut saya, kemampuan komunikasi saya saat ini adalah apa? Ada yang jujur. Sangat baik. Wah, yang sangat baik udah nggak perlu ikut sesi ini. Udah jago. Atau gantian. Nah, yang cukup kurang, nah ini kita bisa diskusi nih, cukup kurang 28, 46 berarti sekitar 70%-an lebih ya. 70%-an, nah ini bisa menarik nih kita diskusi nih. Ayo isi dulu, apa adanya teman-teman, semakin teman-teman jujur, rekan-rekan jujur ngisinya, semakin mau mempelajari, percaya sama saya. Banyak karyawan atau calon karyawan itu nggak pede masalah komunikasi. Dan banyak kondisi hari ini yang lintas generasi itu banyak permasalahan. Nah, kita akan bahas nanti seperti apa ya. Oke, 65% berarti sekarang cukup sampai kurang kira-kira 75%-an yang perlu kita diskusikan ya. Oke, lanjut. Yang terakhir nih. Apakah Anda ingin meningkatkan kemampuan? Nah, ini yang paling penting. Harus jujur. Kalau yang sudah bagus nggak apa-apa kalau tidak. Tapi ya, 100%. Jadi sesi kali ini kita jalan, Mbak Karos. Kalau Karos kita isinya ini tidak, kayak nggak perlu nih Kak Ros. 61, oke lanjut. Sampai 63, oke cukup. Berarti 100% ingin ya. Baik, rekan-rekan saya akan coba mulai sharing materi. Jangan lupa kalau mau ngeluarin handphone, buat nyatet-nyatet, tulisan silahkan. Kita akan masuk yang pertama. Communication skill in the workplace. Ini jadi menarik nih. Apa sih yang menjadi concern kita hari ini? Sebentar. 3 hal. Komunikasi di dalam ruang kerja itu seperti apa ya? Tempat kerja itu seperti apa ya? Yang kedua, Anda harus mulai mengerti orang lain itu seperti apa. Jadi nanti Anda ada 2 nih di sini gamesnya. Anda tahu diri Anda siapa, kemudian Anda coba mengevaluasi atau menebak. Kira-kira orang seperti ini gayanya di tipikal komunikasinya seperti apa. Nanti kalau 2 hal itu sudah masuk, baru kita akan coba komunikasi diskusi yang terakhir adalah bagaimana teman-teman atau rekan-rekan bisa memboosting up ya kemampuan untuk komunikasi teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke, wah ini teori sederhana. Komunikasi itu ada pengirim, ya kemudian ada medianya, ada penerima atau respondennya. Jadi kita harus clear dulu. Jangan sampai ada pengirim nggak ada medianya, pasti nggak sampai ke penerima. Atau sebaliknya. Pengirim ada, media ada, penerima nggak akan tersampaikan juga. Jadi komunikasi itu sebenarnya 3 hal ini. Ada pengirim, media, penerima, dan ada feedback. Sehingga 2 arah munculnya. Komunikasi itu verbal dan non-verbal. Ini sama-sama tahu. Tapi yang menjadi menarik adalah apa? Dalam penelitian, ternyata, kalau boleh saya bold, itu masalah yang paling utama adalah non-verbal. Body language sama vocal tone. Contoh, biasanya rekan-rekan anak sekarang ini gaya-gaya milenial itu orangnya easy going. Pagi Pak, wah biasa ngomong kayak gitu. Itu senior bisa-bisa mikir, ini anak kok nggak sopan ya. Terus body language-nya nggak nunjukin kayak apa ya, kayak humble ya, dia kayak temen. Senior itu agak risih digituin.
Tapi permasalahannya adalah apa? Jangan-jangan itu karena belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, harusnya berbeda. Jadi yang pertama harus ingat ya, komunikasi lebih dipengaruhi karena aspek nonverbal. Jadi body language sama vocal tone itu 93%. Nah, dalam komunikasi itu ada dua juga, personal dan massal. Komunikasi antar personal gitu ya, atau dengan massal itu akan berbeda. Nah, teman-teman yang punya kemampuan komunikasi yang bisa berdiskusi dalam kelas bahasa banyak atau dalam lingkup yang banyak orang, itu adalah modal saya boleh bilang. Dan itu harus dikembangkan. Kenapa? Karena dalam proses kita ke depan, ini ngomong bicara ya, realnya teman-teman yang fresh graduate itu ada gap di masalah soft skill. Apa itu? Dibilang nih, ini para rekruters ngomong nih, 75% kesulitan cari ya aplikan yang jago masalah komunikasi. Makanya kalau ditanya pada saat nanti teman-teman atau rekan-rekan di sini wawancara, itu akan ditanya, pernah ikut organisasi apa saja? Bagaimana peran Anda? Apa kesulitan dalam organisasinya? Apa peran Anda? Bagaimana cara menyelesaikan itu terus yang dilihat. Kenapa? Karena kita ingin menggali apakah teman-teman atau rekan-rekan punya kemampuan itu. Karena kalau kita breakdown lagi ada 3 ya missing soft skill. Yang pertama kemampuan problem solving, critical thinking, innovation dan creativity. Kemudian yang kedua ability to deal with complexity and ambiguity. Yang terakhir ada communication. Jadi kalau bisa dibilang 3 terbesar, salah satunya adalah masalah komunikasi. Di awal, tadi saya cerita, saya ada take out karyawan, anak pintar padahal cum laude, bahkan hampir semua cum laude kali. Kemudian dari universitas salah satu yang terbaik di Indonesia, dia keluar dari perusahaan cuma gara-gara apa? Nggak mampu bisa berkomunikasi atau berkolaborasi. Pintar untuk sendiri, jadi nguplok aja pekerjaannya. Giliran suruh present, Pak, data ini saya nggak disupport, data ini nggak disupport, nggak ada yang mau support saya. Loh, kok jadi nggak ada? Perasaan orang-orang di sini easy going, sangat senang memberikan bantuan, kenapa enggak? Nah, jangan-jangan yang bersangkutan punya gaya komunikasi yang kurang pas. Nah, itu kenapa sesi siang ini kita akan diskusi ya. Lanjut. Saya boleh sampaikan, ini ada penelitian. Apa sih 10 skill di tahun 2025? Ini future work nih. Future workers itu teman-teman karyawan atau tenaga kerja, profilnya seperti apa sih? Ada 4 hal utama. Yang pertama adalah kemampuan problem solving. Tadi udah dibahas ya. Kedua, teknologi and development. Kemudian self-management. Dan yang terakhir adalah working with people. Itu komunikasi sekali tuh. Kalau saya breakdown lebih detail lagi, adalah apa? Kalau di problem solving itu ada analytical thinking, innovation, complex problem solving, critical thinking analysis, creativity, originality, dan inisiatif, kemudian reasoning, problem solving, and ideation. Kemudian di teknologi adalah teknologi use, monitoring and control. Jadi teman-teman yang hari ini kita sedang lagi webinar seperti ini udah jadi biasa. Bayangkan 1 tahun lalu itu Zoom itu jualan kemanapun susah, karena memang belum dibutuhkan gitu ya saat itu. Tapi dengan kondisi hari ini, mau nggak mau semua orang belajar. Sampai presidir pun sekarang harus belajar, mau senior sekalipun harus belajar. Karena teknologi yang harus dikuasai. Kemudian self-management, kita butuh banget orang yang resilience, stress tolerance, sama flexibility. Jadi kalau di lapangan teman-teman yang biasa, misalkan kuliah, ada tugas lagi, tugas dadakan, besok harus kelar, kerja kelompok, itu kita seneng tuh, kita tanya tuh, bagaimana cara membagi waktunya. Kalau kamu gagal, kamu ngapain? Kita mau lihat sisi resilience-nya. Apakah ketika gagal, jatuh, nyerah? Wait, kalau itu catatan buat kita, hati-hati. Orang yang nggak mampu ya beradaptasi, orang yang nggak mampu bisa berkomunikasi, toleransinya nggak bagus, itu hati-hati. Kemudian active learning and learning strategies. Itu penting banget harus dipunyai. Kenapa? Dulu kita bisa bikin strategi jangka panjang 5 tahun ke depan. Oh, sekarang nggak bisa lagi. Strategi tiap tahun aja bisa berubah. Kenapa? Karena cepat sekali. VUCA hari ini. Yang kemarin boleh dibilang perusahaan bagus, belum tentu bisa bertahan. Tiba-tiba hilang. Atau perusahaan yang sekarang yang tadinya nggak kelihatan, tiba-tiba jadi kelihatan. Startup-startup kelihatan. Tapi kita harus lihat lagi. Jangan-jangan ke depan perubahan itu makin terus. Karena yang kami yakini dan ke depan setiap perubahan itu pasti akan terjadi. Dan yang terakhir, terkait dengan working with people. Ini leadership dan social influence. Jadi untuk teman-teman
ya, yang punya kemampuan tadi ada yang udah baik itu dipertahankan. Kenapa? Saya boleh bilang kepada Anda, orang yang punya komunikasi baik itu modalnya udah bagus banget. Kenapa? Karena kita di perusahaan itu nggak cari Superman sebenarnya, tapi kita butuh super team, Avenger kita butuh. Jadi semua orang punya kemampuan, kita gabungin jadi satu, dan kita kolaborasikan dalam satu project. Kita akan lihat larinya seperti apa. Biasanya, kalau tim yang dengan komunikasi yang bagus, itu hasilnya lebih bagus lagi. Produktivitasnya kami ukur dan itu sangat baik. Oke, jadi future workers ke depan, Anda harus punya problem solving, kemampuan problem solving, jadi analisa, sistem, tools Anda pelajari. Kemudian teknologi, gadget-gadget, yang perkembangan terbaru Anda harus pelajari. Kemudian self-management, ya, bagaimana cara membagi waktu, stres, Anda kelola stres, dan working with people, itu harus jadi kata kunci. Oke, sekarang saya maju dulu sebentar. Nah, di Astra Group, itu kita memiliki yang namanya 8 behavior kompeten. Ya, 8 behavior kompetensi ini adalah hal yang kita lihat kompetensi kepada seluruh karyawan. Dari golongan terbawah sampai presidir sekalipun kita akan evaluasi. Jadi kalau boleh dilihat 3 besarannya adalah managing self, bagaimana yang bersangkutan manage self tadi ya, antusias, kemudian optimis, mampu mengatasi kegagalan, keluar dari comfort zone, punya nilai dan etika kerja, walk the talk, jangan cuma ngomong doang, tapi jalankan apa yang diomongkan, itu managing self. Yang kedua adalah managing task. Jadi memanage pribadi, personalnya, habis itu managing task, pekerjaannya kita. Nah, di managing task, dari mulai analysis and judgment, interpersonal skill, customer focus, kemudian planning and driving action, sama teamwork. Dan yang ketiga adalah managing team. Nah, semakin nanti Anda di dalam perusahaan, Anda naik golongan, Anda punya member, yang akan dikejar adalah bukan managing task, tapi managing team. Bagaimana mendeliver sesuatu, bagaimana Anda mengencourage mereka untuk melakukan sesuatu, itu penting. Sehingga 2 area utamanya adalah leading and motivating dan vision business sense. Rasanya sesi siang ini kita akan satu dulu, interpersonal skill. Nanti kalau mau dibikin sesi selanjutnya, kita siap nih, masih ada 7 behavior. Siap Kak Ros untuk diundang kembali. Interpersonal skill. Yang pertama adalah interaksi dengan berbagai kalangan. Ini penting banget. Saya boleh bilang gini, ada dulu diskusi, Mas Galih atau Bang Galih, apakah anak-anak sekarang itu cenderung bisa dibilang putu loncat, nggak loyal, nggak engage secara perusahaan? Saya bilang nggak benar itu. Saya boleh tunjukkan kepada Anda, anak baru sekalipun, kalau dia punya interpersonal skill, dia clear dalam bekerja, dia punya kemampuan untuk berinteraksi, dan dia loyal terhadap perusahaan. Dengan cara apa? Simpel aja saya lihat, coba dia mampu nggak mendengarkan rekan lain. Jadi kalau saya melihat anak baru itu, saya lihat bagaimana pola komunikasi di antar temennya. Itu kelihatan tuh. Ada yang terlalu diam aja, saking dia nggak ngomong, ya kita tanya, ini orang lagi masalah apa ya? Sampai ngomong aja nggak bisa. Atau malah yang terlalu nyerocos. Belum ditanya, udah, Pak, saya mau ngobrol, Pak. Widih, ada juga kayak gitu. Ada. Nah, tipikal yang seperti ini, selama itu pada batas normal, itu nggak masalah. Tapi kalau yang sudah rata kanan atau rata kiri, orang-orang yang terlalu ekstrim, itu juga menjadi catatan buat kami. Yang ketiga adalah menyampaikan pendapat secara jelas dan mempengaruhi orang lain. Nah, ini penting. Kalau teman-teman sudah mampu menganalisa, membuat satu keputusan, teman-teman harus bisa mengeksplor atau mengeksplain apa sih yang Anda lakukan, apa tingkat urgent-nya, kenapa itu penting dilakukan, bagaimana cara Anda melakukan. Kalau Anda clear, semua orang akan ngerti mau ngapain. Nah, masalahnya banyak teman-teman yang jago menganalisa, ketika disuruh present, dia nggak keluar. Sehingga orang bingung, ini apa ya? Terlalu banyak teori-teorinya, toolsnya terlalu banyak, tetapi ketika dieksplor, orang nggak ngerti, end in mind-nya apa ya? Nah, itu juga jadi masalah. Kemudian yang keempat adalah menyesuaikan gaya, menyampaikan dengan kebutuhan pendengar. Jadi, bisa ngomong ke atas, bagaimana ke bapak-bapaknya, ke atasan, bagaimana ke bawahan, bagaimana ke teman. Nah, kalau saya ada satu clue nih, kalau saya mau melihat bagaimana gaya komunikasi anak-anak baru, itu adalah bagaimana cara dia menyapa OB. Kalau ada karyawan, dia sangat clear dan mampu memposisikan OB, bukan orang yang kayak diinjak kayak orang baru, itu enggak. Tapi dia bisa tetap santun, tetap nice, dan clear dia ngomong, saya bilang, ini komunikasi jago. Kenapa? Karena relatif orang itu ketika ngomong ke level di bawahnya, itu agak songongnya itu kelihatan. Nah, anak-anak sekarang itu yang harus dilatih tuh.
Jadi bagaimana cara komunikasi dengan level di bawah, di atas, dengan sekitarnya. Jadi masalah interpersonal skill ya. Nah, kita akan masuk lagi lanjut. Lalu kemudian seperti apa sih? Ya, akan seperti apa komunikasi di dalam tempat bekerja? Ya seperti ini. Bayangkan Anda di depan dan seluruh yang duduk di depan Anda adalah BOD satu perusahaan. Anda harus present. Anda nggak mungkin menyampaikan sesuatu bertele-tele terlalu panjang. Wah, itu pasti habis. Tapi Anda harus clear. Bagaimana caranya? Anda harus detail dulu apa yang Anda ingin sampaikan, prosesnya seperti apa, itu harus clear. Jangan sampai apa yang Anda sampaikan terlalu berkembang-kembang, akhirnya orang nggak ngerti ini banyak hal yang dibahas, tapi intinya apa? Nah, bagaimana cara untuk sampai ke arah sana? Saya boleh cerita sedikit. Ini snapshot aja nih, snapshot of generation saat ini nih. Ini datanya kita ambil ya dari LinkedIn survey. Jadi kalau di luar negeri itu baby boomers masih banyak ya, tapi kalau saat ini di Astra Group yang usia di atas 55 itu relatif tidak banyak, karena kalau di Indonesia usia kerja itu 55 maksimal. Kecuali yang BOD atau tenaga ahli yang usia kerjanya mungkin di atas 30 tahun. Kalau dari gambaran Generation Z itu 10% saat ini yang usianya adalah 7 sampai 22 tahun saat ini. Jadi kalau rekan-rekan saat ini berapa ya kira-kira? 21 22 ya itu Generation Z. Milenial itu 23 sampai 38, kemudian Generation X itu 39 sampai 54, itu ada 33 di dalam area kerja. Jadi kalau bisa dibilang teman-teman milenial itu sampai Generation Z itu ada sekitar 50. Tapi sebagai gambaran informasi, kalau di Astra itu milenial dan Generation Z-nya itu di atas 65%, ada yang sampai 75%. Artinya sebenarnya nggak banyak ya lintas generasi. Tetapi dalam prosesnya yang perlu kita pahami, setiap generasi itu memiliki keunikan. Apa sih yang masalah jadi utama di dalam generasi tadi? Konfliknya biasanya di mana? Masalah manajemen style. Anak-anak sekarang ini kalau dulu ya saya punya member, ini usia kerja berarti sekarang dia setahun, waktu di Astra saya. Itu dia bisa meeting gini, Pak Gali saya boleh nggak? Pagi ini saya mau ke coffee shop dulu nih, mata saya berat banget, nanti saya jam 11 kirim materinya. Saya bilang apa? Boleh. Kenapa? Anak-anak sekarang itu sebelum pandemi ya, itu bisa, dia kerja dimanapun, yang penting dia tahu targetnya. Buat saya targetnya jelas, Anda harus ngapain, Anda integrity, ya. Jadi Anda nggak tidur, tapi Anda ngerjain tugas, dan saya akan tunggu jam 11 sampai nggak. Dan saya boleh bilang kepada Anda, anak-anak milenial dan Generation Z itu mengerjakan sesuatu lebih cepat dibandingkan senior-seniornya. Kenapa? Karena anak sekarang itu sangat lihai menggunakan tools-tools. Bahkan ada ketika kita present mereka, saya bilang, loh, kok tools ini gampang banget ya dipakainya? Ternyata dia bilang, Pak, ini udah ada apps-nya, Pak, ini terintegrasi, Pak, ini udah pakai sistem cloud, jadi ini saya taruh di cloud, Pak, bus, saya bilang. Jadi Anda udah pakai itu? Iya, Pak, bahkan pengembangannya udah pakai data analitik, Pak. Wih, saya bilang, jadi Anda bikin tools ini sudah dikembangkan dengan cara itu. Kalau kita dulu pakai apa? Excel. Ya udah pakai Excel, buka Excel, orang ngisi survei pakai Excel. Kalau sekarang udah nggak ada lagi tuh Pak Gali. Jadi saya boleh pastikan dulu Astra 37 provinsi semuanya ada, dan 37 itu bisa ngisi dalam satu hari dan datanya bisa diolah dalam waktu 1 jam. Jadi anak sekarang masalah bagaimana cara dia memanage pekerjaannya itu berbeda. Tapi kita yakinkan satu hal, selama bisa delivery result itu nggak masalah buat saya. Kemudian work-life balance. Nah ini penting lagi nih. Anak-anak sekarang itu bisa gini, Pak Gali besok saya mau cuti. Ah, cuti apa? Ya mau jalan-jalan aja ke kebun raya. Ya Allah, saya bilang, orang ya cuti itu buat urusan-urusan yang kira-kira penting lah apa. Terus dia bilang apa? Enggak Pak, saya capek aja. Saya ingin mengendorkan tingkat stres saya. Nah, ini yang penting. Yang tadi kita bahas sebelumnya. Bagaimana bisa memanage stres. Jadi kalau di perusahaan itu ada. Contoh, mau area hiburan, kita punya PS4 itu di ruang khusus games. Itu kalau orang capek, stres, udah lari aja. Main PS4 aja deh. PS4 main sampai capek. Habis itu kerja harus hari itu kelar. Itu bisa. Sehingga buat kami kita melihat adalah apa? Kita harus bisa melihat setiap orang punya kemampuan untuk memanage stres. Tetapi yang paling penting adalah apa? Target harus terdeliver dengan clear. Yang terakhir adalah communication style. Nah ini yang kenapa dikit-dikit kita lari lagi. Masalah komunikasi. Lanjut ya. Rule of thumbs-nya apa sih sebenarnya dalam proses ini? Yang pertama, stereotype tuh dibuang dulu deh. Jangan ada stereotype. Kita stereotipnya, wah Pak, senior-senior berarti kaku, sombong, keras kepala, dan lain-lain. Enggak semua. Saya boleh tunjukkan kepada Anda, presidir kita aja itu bisa makan bareng, bisa seru-seruan bareng, main bulu tangkis bareng sama operator. Kenapa?
Karena kita meyakini orang bekerja itu bukan cuma kerja, tapi harus menemukan rasa keluarga. Nah, menarik nih. Nanti kalau dalam bekerja minimal itu 8 jam kerja. Berangkat dari rumah ke tempat kerja, kalau waktu normal ya, itu 2 jam, pulang 2 jam berarti sekitar 12 sampai 14 jam gitu. Kalau yang rumahnya jauh, itu ada di kantor atau di perjalanan. Menariknya adalah apa? Berarti 2/3 jam harian Anda itu digunakan untuk kerja. Artinya, kalau Anda bekerja, ya nggak menemukan rasa suka, nggak menemukan rasa senang dalam bekerja, hati-hati, Anda akan bosen, percaya sama saya. Sehingga buang itu stereotip. Pokoknya orang kerja selama jelas, selama tahu apa yang dilakukan, harus bisa clear. Kedua, coba deh gunakan multiple communication method. Orang senior bilang, wah saya sukanya email, ada yang sukanya WA. Sekarang ngirim materi itu lebih sering pakai WA. Kenapa? Pak, email itu kadang hang, Pak, kadang bounce. Pakai WA aja cepat dan lain-lain. Artinya terserah mau pakai WA, mau pakai apapun. Selama ada reconfirm dari yang bersangkutan. Pak, ini materinya, oke saya terima, saya pelajari. Nah itu berarti udah ada feedback. Jadi komunikasi, mau gunakan tools apapun, silahkan. Mau telepon kek, mau pakai Zoom kek, mau apapun, itu sangat mungkin. Kenapa? Prediksi menurut Gallup, menurut Watson, atau Willis itu bicara. Bisa jadi masalah pandemi ini bukan masalah pandeminya doang ya, tapi sistem kerja yang saat ini ada work from home, ada yang work from office, itu bisa jadi berlanjut untuk selanjutnya. Artinya orang bisa fleksibel mau kerja dimanapun. Bahkan dengan regulasi yang baru, kita bisa bikin apa? Project based. Artinya orang bisa kerja dimanapun dan dengan tugas yang bisa di-sharing dimanapun. Wah, menarik banget tuh. Sehingga dalam posisi itu, Anda harus menggunakan banyak tools, coba gunakan metode-metode komunikasi, dan pastikan Anda mampu dan menguasai. Yang kedua, itu coba Anda pastikan. Anda kan punya experience tuh. Ada orang yang, Pak, gaya komunikasi saya seperti ini. Bagaimana, Pak? Saya punya keterbatasan ini, Pak. Saya kalau ngomong di depan gugup. Ya, Anda harus siapkan. Anda tahu diri Anda siapa, gaya Anda seperti apa. Nanti setelah slide ini kita akan coba lihat Anda tipikal gaya apa, dan Anda coba lihat. Setelah itu dalam waktu kurang dari 5 menit Anda tahu Anda tipikalnya seperti apa. Lanjut, yang nomor 3 adalah coba deh, yang paling penting dari komunikasi sebenarnya adalah apa? Active learner. Ya, Anda harus aktif mendengarkan. Pendengar yang baik itu nggak gampang loh. Banyak orang ketika ngobrol, itu sebenarnya dia bukan mikirin apa kontennya, tapi yang sering terjadi adalah apa? Apa yang harus saya jawab? Bagaimana saya membalasnya? Bagaimana saya harus kelihatan bagus? Itu yang dipikirin. Tapi bagaimana meresapi apa yang disampaikan masuk ke diri kita pahami, habis itu kita balas atau kita kembalikan diskusinya untuk jadi clear. Orang bisa memahami kok. Dengar sama mendengarkan tuh beda. Dengar tuh kayak bunyi aja, cetang-centung bunyi kedengeran, tapi apakah mendengarkan dengan baik, dengan hati belum tentu. Jadi kalau Anda ingin berhasil dalam komunikasi, yang paling penting adalah Anda harus seorang active listener. Lanjut ya. Nah, ini bercandaannya. Kalau ini bohong-bohongan ya, jangan bilang, wah kok saya jadi kayak ledai. Bukan, ini contohnya aja. Kadang orang saling memaksakan pendapat masing-masing. Padahal ketika sama-sama menyadari, harusnya di antara mereka, yuk, ini pendapat saya, coba dengarkan. Ini pendapat dia, oke, coba dengarkan. Jangan-jangan dengan 2 hal itu kita akan menyelesaikan permasalahan kita. Banyak orang yang ingin didengarkan tanpa ingin mendengar. Nah, itu permasalahan saat ini. Orang cenderung untuk selfish. Nah, lanjut. Akhirnya gimana sih understanding people? Nah, bahasa sederhananya adalah apa? Ini kata-kata senior nih, kenal dulu baru bercanda. Anak-anak sekarang kadang lupa, dia langsung bercanda, dia nganggap temennya, langsung toyor-toyoran. Ya orang nengok, lah ini anak baru, belum kenal kita dan lain-lain kok begini. Kenal dulu dong, baru nanti bercanda. Gimana cara melihatnya? Nah, ini ada pendekatan. DISC. D itu dominance, orang yang dominance, ya, yang kalau kelihatan lah, teman-teman pasti bayang itu kalau ketemu orang kayak gini, pokoknya gayanya merintah-merintah, ya, terus kompetitif banget. Kalau siapa yang menjadi ketua? Saya, Pak. Siapa ini? Saya, Pak. Saya udah, itu menurut saya gini. Wah, orang dominance tuh ada. Dominance perlu nggak? Perlu, tapi dalam batas mana diperlukannya. Nanti kita evaluasi ya, teman-teman, di level mana. Kemudian influence. Ini, yang A ini, influence. Ada orang yang ketika dia ngomong, dia tuh apa ya? Warm banget orangnya, friendly. Anda pasti ketemu tuh, ada orang yang kalau ngomong itu pasti aja ada puitisnya, kayak
ada ngerayunya kayak. Jadi saya boleh bilang, untuk Anda yang punya kemampuan merayu itu harusnya senang. Kenapa? Karena nanti di dalam bekerja itu justru digunain banget. Itu digunain banget karena semua orang ingin mendapatkan perhatian. Ya. Kemudian orang influencer itu apa? Optimis. Pernah ketemu nggak ada orang kayak gini? Bisa nggak lu? Bisa. Masalah cara urusan nanti. Bisa dulu. Kalau Anda pernah lihat orang kayak gitu, itu orang tipe itu, influence tuh. Kalau ada apa, dia ingin mengencourage orang. Tapi ada sisi lemahnya, nanti kita akan bahas. Yang S, steadiness. Ya, ini kadang-kadang terlalu pendiam. Dia udah ngerjain kerjaan yang dia lakuin. Dia nggak terlalu interaksi, sehingga orang nggak tahu ini orang apa ya, misterius kayaknya. Ya sudahlah, dia emang kalau nggak ditanya nggak ngomong. Itu orang kalau nggak ditanya ya diem aja. Hati-hati loh, bisa dua. Orang bagus kalau dia diem, mana tahu orang dia bagus. Dan sebaliknya. Sehingga apa? Orang-orang yang punya gaya steadiness itu harus coba menantang dirinya untuk lebih outspoken. Yang C, yang terakhir, compliance. Ini ada orang yang kalau dikit-dikit regulasi aja, compliance. Udah ngirim tugas belum? Ya, tugas tanggal 7 ya, ini udah tanggal 6 loh. Ayo, orangnya pokoknya compliance. Kalau yang udahlah friend, santai dulu ngopi, biar fresh. Nanti tanggal 7 kita kumpulin. Sekarang ngopi dulu. Itu orang itu. Kalau orang D, lama lu pada, yuk kerja, kumpul kelompok. Itu D. Kalau S, dia diam aja. Oh ya udah, suruh jalan-jalan. Kalau orang C, itu cocoknya jadi apa tuh? Sekretaris tuh. Wah, dia, aduh ini gimana ya? Ini belum nih. Orang yang dia pokoknya harus akurat, cautious. Kemudian dia komplit, yang paling penting dari dia kelihatan dari orang C itu. Ketika ada sesuatu, dia pengennya fulfill. Nah, itu dia. Ada orang kayak gitu? Ada. Nah, sekarang kita lebih detail ya. Siapa sih orang D? Orang D itu ekstrovert. Dia typical leader. Dia dynamic. Dia orang yang passionate banget. Sisi positifnya adalah dia orang leader. Dia seorang leader. Ya, practical, outspoken. Dia yakin dia berani untuk berbeda. Kemudian dia orang yang self confidence-nya tuh sangat tinggi. Bahkan kalau dibilang itu lebay lah kadang-kadang kalau yang terlalu tinggi ya. Yang ketiga adalah negatif side-nya adalah lack of empathy. Jadi kadang-kadang empatinya tuh orang lagi apa, dia kadang lupa. Pak, ini saya, bro, gue habis ini nih ada kemalangan. Udahlah jangan dipikirin, yuk jalan kita kerja loh. Udah jangan lama-lama, jangan terlalu cemen. Orang kayak gitu hati-hati tuh, empatinya kurang. Area improve-nya apa? Kadang dia harus menunjukkan mulai respect, mulai empati kepada komunitinya, kepada kelompoknya. Nah ini harus dilatih. Jadi teman-teman yang sadar dirinya sangat dominan, itu harus hati-hati loh. Orang ikut dengan Anda bukan karena setuju, tapi karena takut. Hati-hati, di belakang Anda bisa ditikam dari belakang atau Anda dikhianatin. Hati-hati orang yang dominan. Semua orang kayak setuju dengan Anda, tapi di belakang bisa jadi beda. Oke, lanjut. Influence. Ini orang extrovert, talkative, ngemeng mulu, cheerful. Kadang-kadang kita bingung kapan dia sedihnya ya. Kok ketawa mulu. Terus dia sangat kreatif anak ini. Terus dia friendly. Yang paling penting apa? Dia confident. Bisa atau enggak? Bisa. Orang influence kayak gitu. Teman-teman jangan takut. Bisa. Masa gini aja nggak bisa? Nah itu kalau udah ada kayak gitu itu orang influence tuh. Positifnya apa? Dia jadi icebreaker. Jadi kalau lagi ada orang lagi panik, lagi sedih, dia yang mecahin tuh. Friend, yuk kumpul. Nah itu tuh kita lihat nih. Ini orang influence nih. Dia bisa mencairkan suasana. Jadi orangnya gaul, seru, easy going tuh dia tuh. Negatifnya apa? Kadang careless. Kadang ya sudah, banyak ngomong, ya, tapi nggak dipikirin. Dia ngomong terus. Kadang-kadang bisa pernah gini nggak? Tadi gue ngomong apa ya? Hati-hati. Anda tipikalnya influence-nya terlalu tinggi tuh. Ngomong tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Ya, terus apa? Gampang lupa. Nah itu tuh, orang-orang kayak gini clumsy dikit. Iya ya, materi ya, tanggal 7 ya, sekarang tanggal 7, mati gua, belum. Nah, itu gaya-gaya orang influence tuh. Area of development-nya atau improvement-nya adalah latihan, mikir sebelum bicara. Kemudian bikin dulu outline kamu mau ngomong apa. Jadi ketika menyampaikan sesuatu, strukturnya tuh clear. Jangan ngomong ini. Jadi kalau orang ngomong, kemana ya? Gak jelas. Ini orang influence tuh, pengen banyak yang dia omongin, tapi gak terstruktur. Kemudian latihlah belajar untuk tidak menjadi terlalu mendominasi. Harus nahan sedikit. Kadang butuh juga teman-teman tadi yang steadiness untuk ngomong juga. Ajar mereka juga untuk bisa menyampaikan. Steadiness. Ini introvert nih. Ada orang yang udah kayaknya pendiam, menahan ke dalam terus. Nggak ekstrovert, ini lawannya nih. Tapi kalau analytical sama logiknya itu detail banget, kuat banget. Saya kalau disuruh nyari tim engineering, tim orang-orang yang memang membuat satu sistem, saya cari orang yang kayak gini. Udahlah, memang di tempat kita juga ada engineer.
Orang yang halus, dalam banget secara teori, proses, apalagi orang engineer tuh. Itu seneng banget saya kalau ketemu orang kayak gini. Selama dia clear terhadap apa yang dilakukan. Positifnya adalah apa nih? Ini detail banget. Analitiknya, wah udah nggak ditanya. Untuk berpikir logiknya itu clear banget, objektif banget dan sangat care. Ya, sisi lainnya kadang-kadang apa efeknya? Ya terlalu teoritik. Kita bilang di lapangan tuh nggak gitu, bro. Nggak. Menurut hukum, wah iya kalau udah ngomong kayak gitu, iya. Ini orang teori mulu, harus dikawinkan antara teori dengan lapangan. Contoh, Pak, secara teori ini produk yang paling bagus, ini the best. Iya, laku nggak? Anda jual berapa? Pasar bilangnya gimana? Nah, itu tuh, tarik-tarikannya harus clear. Kemudian area improve-nya mulai belajar berkomunikasi, ya. Kemudian bagaimana memiliki kemampuan atau keyakinan untuk menyampaikan opini. Kadang terlalu diem aja, ya sudahlah. Hati-hati loh. Kalau kita sebagai tim, dan ada orang introvert dan orang dominan tadi banyak ngomong, mutusin sesuatu, padahal orang steadiness tadi tahu secara teori, terus dia diem, hati-hati. Tim hancur juga. Jadi Anda harus belajar, sampaikan pendapat Anda, raise your hand. Pak, menurut saya, Pak, dalam pemilihan, munculkan hal itu. Kemudian respect kepada pemikiran atau opini orang lain. Kadang-kadang orang pintar itu, lu masa mikir begitu amat, tuh cetek loh. Orang pendiam, pintar, giliran ngomong, nancep. Makanya orang-orang yang tadi, ya, orang yang banyak ngomong dan lain-lain, ketika ketemu yang kayak gini, orang influence, dia sebel banget tuh. Lu giliran ngomong pelan sedikit, nancep. Nah, ini orang-orang steadiness tuh gitu ya. Orang pendiam, giliran ngomong, nancep. Kemudian apa? Cuk, ngomong dong, kalau ngomong itu sesuatu yang penting, yang clear aja. Mana tempat guna? Kadang-kadang terlalu teori, terlalu panjang. Ada informasi yang nggak perlu diceritain. Contohnya apa? Lu kenapa sih? Ngomong dong, ceritain lu kenapa? Iya nih hari ini, giliran ngomong panjang. Terlalu detail. Orang juga nggak ngerti mulainya kemana. Nah, yang terakhir nih, compliance. Jadi ini mirip-mirip dengan yang tadi, steadiness, tapi bedanya orang ini introvert tapi humble dia. Ya. Kemudian orangnya tenang gitu ya. Bawaannya. Dan yang paling ini adalah apa? Dia menghindari konflik. Saya kasih tahu pada teman-teman ya. Konflik dimanapun ada. Tinggal bagaimana kita mengembangkan atau mengelola konflik itu menjadi satu solusi. Jangan takut konflik. Suatu hari bisa Anda ditanya GM atau ditanya BOD, kenapa mikirnya kayak gitu? Harusnya kayak begini. Wah, itu dikonflikin tuh. Apakah Anda harus follow ataukah Anda harus menyampaikan? Nah, itu sisi lain yang harus kita diskusikan. Positifnya tadi ya, orangnya calm, santai, dan empati orang ini. Dan good team player. Jadi dia bisa masuk kepada tim. Kemudian sisi negatifnya adalah terlalu sensitif. Apa namanya kalau anak sekarang bilangnya? Baper. Orang compliance itu diledekin, hati-hati. Kalau Anda ketemu orang compliance, Anda salah ngomong, dipikir. Ingat ya, kata-kata bisa terucap dalam waktu 1 menit, tapi menancap di hati itu tidak akan lepas dari 10-20 tahun ketika itu nancap dan membuat orang sakit hati. Jadi hati-hati dengan kata-kata Anda, khususnya kepada orang compliance. Nah, apa yang harus diimprove? Yuk, ekspresin deh apa ide kamu. Terus Anda kalau ada diskusi dan lain-lain, Anda ikut terlibat. Tapi jangan terlalu takut juga. Karena orang compliance itu, sebentar, kalau itu kan melanggar aturan. Sebentar kalau ini. Wah, banyak takutnya. Padahal di sisi lain, ketika kita meeting sebagai tim, kadang-kadang ada sesuatu yang kita bilang itu adalah risk. Itu resiko kita. Bisnis itu resikonya harus pasti ada. Kalau nggak ada resiko, nggak mungkin. Pasti ada resiko. Tapi bagaimana kita mengelola resiko itu sendiri. Oke. Lanjut ya, udah 4 hal nih. Sekarang kita mau lihat ya, gimana komunikasi style teman-teman. Habis itu bagaimana kita mengevaluasi komunikasi dari rekan-rekan kita. Nanti saya ada simulasi, ada 4 orang, teman-teman coba tebak. Tipikal ini gayanya kayak apa? Tipikal ini gayanya apa? Oke ya. Sebentar, saya sekalian buka ini dulu. Oke, teman-teman keluarin pensilnya dulu atau pulpennya sama kertas. Karena ada 2 pertanyaan yang teman-teman harus jawab nih. Oke. Kita mulai ya. Teman-teman, pertanyaannya ada 2. Teman-teman cuma hanya membuat isian angka 0. Halo? Ya, lanjut Bang, lanjut. Kan Oke. ada yang unmute. Oke. Nah, ini menarik nih. Keluarin ya pulpennya. Ini cuma 2 pertanyaan doang. Pertanyaan 1. Jika ada kesempatan untuk lowongan menjadi ketua kelompok, apa yang Anda lakukan? 1. Diem aja, tungguin, udahlah bukan gua. Itu 0.
Satunya lagi, kalau Anda benar-benar ketika ada kesempatan itu, siapa yang mau jadi ketua? Saya, Pak. Itu 10. Nah, Anda dikasih nilai berapa? Kayaknya sih saya 9 deh, nggak begitu-gitu amat, atau 8 deh. Silahkan. Dari 0 sampai 10, Anda kasih nilai berapa? Itu pertanyaan nomor 1. Kalau ada kesempatan untuk jadi ketua kelompok, Anda ngapain? Diem, udah nggak perlu ngomong apapun, itu 0. Tapi kalau siapa yang mau jadi kelompok? Saya. Itu 10. 0 sampai 10, Anda kasih nilai berapa? Oke ya? Ini dijawabnya di mana nih, Bang? Di kertas. Anda di kertas masing-masing. Masing-masing. Oke. Jadi dijawab di kertas masing-masing ya. Nah, di kertas. Kalau ada handphone mungkin bisa dijawab di handphonenya. Boleh, dicatat di handphone boleh. Nanti saya kasih tahu cara ngebacanya. Jadi Anda tahu, Anda itu tipe D, tipe I, tipe S, atau tipe C. Dan Anda harus ngapain. Menarik. Iya. Oke, silakan dijawab. Dari skala 0 sampai skala 10, teman-teman ada di skala berapa? Nah, itu dia. Oke ya. Menurut saya sih, saya nggak gitu-gitu amat sih. Ya, saya 6 atau 7 lah. Ya tulis, 7, 6. Tulis aja pede. Atau saya sih, kalau disuruh ketua, enggak lah. Tapi kalau seksi konsumsi, ya oke lah. Nah, silahkan juga. Oke ya. Pertanyaan kedua. Kalau Anda sedang mengerjakan sebuah tugas, dan sebuah tugas itu harus selesai. Ya, gimana caranya harus selesai. Tapi ketika Anda mengerjakan tugas harus selesai dan buru-buru, itu kadang-kadang nyenggol atau ninggalin temen. Anda yang mana? Kalau ya bodoh amat, yang penting tugas saya selesai, masalah teman saya nggak selesai, itu urusan teman-teman, itu 0. Tapi kalau yang, Pak, saya biarkan tugas saya nggak selesai, tapi teman-teman saya tetap dengan saya nggak mau meninggalkan teman-teman, itu 10. Silahkan tuh, pilih mana. Jadi kondisi ekstrim itu memang nggak bagus, tapi nanti salah satu isiannya Anda akan menarik nih. Udah ya, pertanyaan nomor 2 ya, nanti saya minta 1 orang aja ngomong, 1 orang aja nyalahin yang mau, 1 orang aja sebutin angka pertamanya berapa, angka keduanya berapa, dan kita akan baca. Boleh raise hand teman-teman? Siapa yang mau raise hand? 1 orang aja. 1 orang aja. Oh, silakan open mic. Fatma nih. Silakan. Gini dong, ini baru berani. Angkat tangan, siapa yang mau angkat tangan? Wah, ini gaya-gayanya udah outgoing ini orang. Ini kayaknya yang 10 nih ya, yang 10. Mbak Fatma. Oke, silakan. Halo, Bapak. Ya, salam kenal ya dengan Gali, Mbak Fatma. Mbak Fatma. Iya, Bapak. Ya. Isi nomor 1 Anda isi berapa? Saya isi nomor 8. Oke, 8. Nomor 2? Nomor 2, saya isi nomor 7. Oke, clear kan? Saya udah nebak Anda ke situ. Orang baru berapa detik diomongin, asal angkat tangan, kelihatan. Apa itu? Contoh. Pertanyaan pertama adalah grafik yang ke atas nih, sumbu yang ke atas. Anda berapa? 8 di sini. Oke? Kelihatan nggak kursor saya? Ya, kelihatan. Kelihatan Pak Gali. Pertanyaan nomor 2 adalah ke kiri atau ke kanan. Jadi 8 di sini, habis itu 7. Berarti di sini. Berarti Anda tipikal mana? Saya tipikal influence. Untuk influence. Iya. Mbak, kalau 8 dan 7 itu masih relatif baik. Kalau orang yang sudah isinya 10 sama 10, hati-hati buat saya. Dia lupa kendali, dia kontrolnya nggak ada. Jadi kalau tipikal Mbak Fatma, saya boleh bilang, Mbak itu orang yang nyaman sebagai tempat untuk curhat. Mbak Rahma itu adalah orang yang antusias ketika mendengarkan sesuatu dan memiliki optimisme yang tinggi. Benar nggak? Karena Anda 8 dan 7. Yang menarik adalah apa? Kalau Anda menemukan kesulitan, Anda selalu bilang apa? Kita coba dulu, jangan nyerah. Benar nggak? Betul. Nah, saya belum pernah ketemu Anda loh, tapi Anda jujur berarti ngisinya. Bayangin teman-teman pakai itu. Thank you, Mbak. Ini karena terima kasih Mbak Fatma. Terima kasih Pak Gali. Ya. Sekarang masuk yang kedua. Anda nebak. Nanti saya minta 1 orang atau 2 orang tebak. Orang ini tipikal gayanya apa? Kita kan udah belajar ya. D, E, I, A, S, C. Case study. Ada si Tommy, jurusan metalurgi. Ini kisah nyata, tapi namanya saya hide. Ini Mbak Olive bantu nih. Mbak Via bantu saya nih bikin. Ada jurusan metalurgi lulusan. Sekarang posisinya after sales. Karakternya komunikatif. Straightforward, kalau ngomong straightforward. Ini orang high achiever, pokoknya kalau dikasih tugas selesai. Orangnya gaul, sociable. Terus apa? Challenge seeker, pokoknya ada tantangan diambil. Case-nya adalah apa? Kadang ini banyak menghadapi kritikan, terus banyak resisten dari senior dan subordinatnya.
Untuk apa? Masalah komunikasi. Ini orang yang tipikal-tipikal gaya apa ya? Yang kedua, anak mechatronic engineering, production engineering, dia terlalu calm, reserve dia. Kalau ngomong itu proper aja. Kalau nggak disuruh ngomong, nggak ngomong kali. Dia punya masalah apa case-nya? Dia punya difficult untuk apa? Mengumpulkan informasi-informasi data dari rekan-rekan. Jadi interaksi dengan production team dan lain-lain, dia susah banget komunikasinya. Ini tipikal gaya apa? Yang ketiga, ini terkait dengan anak mechanical engineering nih. Dia di bagian research and development. Ini kalau ngomong straightforward, dia fokus kepada sesuatu yang memang menjadi passion-nya dia, yang dia suka. Kalau yang lain kadang nggak peduli. Jadi self-sufficiency-nya tinggi banget. Nah masalahnya adalah apa? Dia punya kesulitan, mingle, dia nggak bisa berbaur. Jadi ke atasannya susah, ke bawah susah. Jadi kayak orang apa ya? Ya orang yang sendiri hidupnya. Jadi komunikasi skillnya ya udah, kalau emang berbeda ya sudah, dia susah di situ. Yang keempat, ini si Dani nih, mechanical engineering juga, tapi dia apa? Komunikatifnya bagus, sociable, icebreaker. Nah, udah ada kata kunci tuh, icebreaker. Berarti gayanya apa tuh? Easy going. Jadi dia kalau kita lihat mau sama siapa aja nyambung, sama OB nyambung, sama yang BOD-nya nyambung, presentasi depan BOD depan GM nyambung semuanya. Ada orang kayak gini, ada banget. Dia apa? Maintain good communication, relation-nya bagus ya. Banyak teman-temannya, mau sama siapapun kenal dia. Nah, pertanyaan saya, Tommy, Daryl, Sandy, dan Dani itu gayanya apa? Ayo tebak-tebakan dulu. Satu orang. Oke, silakan teman-teman yang mau jawab. Ayo, boleh raise hand. Boleh di open mic-nya nih teman-teman. Boleh dong. Ayo. Pada takut nih Bang. Oh, pada takut. Enggak lah, nggak perlu takut. Takut salah. Salah itu nggak masalah. Ingat, kalau Anda bisa tapi ada diam, jadi nggak kelihatan, hati-hati loh. Rugi loh. Anda di forum gini aja nggak mau nanya, nggak mau coba gimana dalam kenyataan, hati-hati. Ayo kita latihan. Ayo nih, challenge nih teman-teman. Challenge siapa yang berani jawab. Satu orang siapa boleh raise hand. Nih, Gilang. Bang Gilang, silakan jawab Bang Gilang. Monggo. Oke, salam kenal Bang. Saya Gilang dari Gilang. Ya, saya coba jawab ya Bang. Oke dong, boleh lah. Yang pertama itu lebih ke yang C sih Bang. Oke, yang kedua? Yang kedua itu yang I. Oke. Yang ketiga itu yang S. Oke. Yang keempat? Yang keempat itu yang I juga ya Bang. Oke. Jadi C-I-E-I ya. Thank you Bang Gilang. Nah, sekarang kita buka ya. Jawabannya yang benar adalah apa sebenarnya? Nah, ini dia saya buka. Dominance. Straightforward. Ya. High achiever. Nah, ini hati-hati nih. High achiever nih. Pokoknya, jadi dia apa? Aktif. Pokoknya kalau ditanya, siapa yang mau? Saya, Tommy. Siapa yang mau? Saya. Masalah teman kiri kanan kegesek, yang penting kerjaan saya kelar. Itu apa? D, dominance. Yang kedua, compliance. Diam, ya. Terus apa? Dia ngomong seperlunya aja. Ya. Compliance, pokoknya saya pemenuhan. Kemudian yang ketiga, steadiness. Betul. Yang ini betul. Steadiness betul. Yang terakhir juga betul. Ini yang baru influence. Kenapa? Ada kata kunci icebreaker. Jadi kalau ada teman kita yang bisa mencairkan suasana, dia itu pasti orang I. Karena orang dominance untuk mencairkan suasana itu nyolot. Jadi harus Anda lihat. Itu ada gaya-gaya. Nanti saya ada video sebelum ngegas kita ya Bang ya. Hah? Ngegas. Ngegas. Ada orang gitu. Taros. Kalau ngomong gini, apa sih lebay banget deh, lepas banget deh. Wah, udah ketahuan. Anak deh, nggak bisa diajak ngomong santai, santuy. Nah, itu anak itu. Kurang piknik Bang. Kurang piknik. Terlalu banyak masalah dalam keluarga. Oke, akhirnya apa sih yang harus dilakukan? Bagaimana kita deal with the different types? Kalau ada orang dominance, itu kita provide faktanya. Nanti saya tunjukin ada satu video gaya orang dominance. Ingat ya. Anda kalau jadi orang dominance, ya
kemudian Anda posisi di atas, pasti member Anda pada takut sama Anda. Percaya sama saya. Itu kalau ketemu, kalau ngomong gini, Bapak itu suasana hatinya atau suasana batinnya gimana? Wah, hati. Habis marah-marah, udah nggak ada yang mau ketemu sama dia. Jadi kalau ketemu orang dominan, coba provide data dan fakta. Kasih informasi, kasih referensinya. Orang seperti ini pasti selesai dengan orang dominan. Saya nanti contohin video. Low battery. Saya ambil baterai dulu ya. Baru Sudah. Oke, teman-teman sambil nunggu Bang Galih ngambil chargernya. Kayaknya saking keasikannya nih Bang Galih nih, luar biasa nih. Jadi semangatnya nyampe juga nih ke sini nih. Nah, teman-teman boleh siapin pertanyaannya dari sekarang. Bagi yang mau bertanya, boleh ditulis ya formatnya. Nanti akan saya ketik. Formatnya adalah nama, asal universitas dan fakultas, lalu pertanyaannya. Oke, boleh disiapkan dari sekarang. Dan 2 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah berupa goodie bag eksklusif dari Patria. Silakan Bang Galih, udah siap Bang Galih? Oke, sudah. Sorry. Baru lihat. Gak apa-apa Bang. Santai Bang. Nah, sekarang influence. Kalau orang yang influence terlalu itu, Anda itu harus relax. Jadi misalkan contoh, saya orangnya steadiness gitu ya. Ketemu sama orang influence, saya harus gimana? Saya harus relax. Ngomong itu informal. Jangan ngomong kayak atasan bawahan. Mas Galih, boleh diskusi sebentar dengan saya. Ada permasalahan seperti ini, menurut Mas Galih gimana? Ya, ketemu orang influence. Lu apaan sih, kaku banget, kayak ada yang bau kering. Itu orang influence sebel banget ngomong kayak gitu. Kenapa? Ya elah, jangan semuanya dibikin formal. Santai aja bro, chill bro. Ini orang-orang influence tuh senengnya kayak gitu. Ngomong santai kadang-kadang apa? Hati-hati orang influence tuh kalau udah nyaman, dia ngomong kebanyakan. Kadang-kadang rahasia tetangga tuh kebuka. Jadi kalau orang mau ngambil data jadi apa? Jadi kebuka, itu artinya orang influence. Jangan cerita tuh, orang influence kadang-kadang, keceplosan. Itu orang influence tuh. Ya, orang steadiness. Nah, itu satu sama data. Tunjukkan passion kita. Ya, kemudian provide enough time untuk bermikir, jadi ajak ngobrol, detail, itu akan senang tuh. Conscious, ngapain? Anda harus punya yang mindful of other feeling. Coba Anda cek dulu perasaan mereka sedang apa. Ya, terus Anda coba gali informasi apa yang penting yang memang tepat untuk mereka. Kalau lagi ngomong, ingat ya, sama orang pinter, Anda harus punya basic ngobrol. Jangan ngomong gini, Mas Galih ada ide nggak gini-gini? Saya sih nggak ada ide ya. Kalau kamu idenya gimana? Abis. Lu ngapain ngobrol? Lu aja nggak punya standpoint. Kok kita mau diskusi? Apa diskusinya? Nggak menarik. Jadi Anda kalau ketemu orang kayak begini, Anda harus juga punya point of view. Anda punya basic. Anda harus mau ngomong apa, mau ngapain, Anda harus pegang. Kenapa? Karena Anda harus berdiskusi. Anak seperti ini, orang tipikal seperti ini senang berdiskusi. Dan ingat ya, jangan terlalu agresif. Ini orang dominan sih, hati-hati nih. Ketemu orang pinter, kadang nggak sabar kan. Teori, kayak dosen lo, nggak bosen. Hati-hati tuh. Orang dominan ketemu orang yang seperti ini, dia sebel banget nanti. Jadi Anda harus turunkan lo. Kajak ngobrol, komunikasi yang clear. Nah, sebelum masuk yang terakhir, yang tadi saya ceritain, saya mau satu video dulu. Kelihatan ya? Ini yang menarik. Sebentar. Nah. Ada bos keluar, marah-marah. Semua kabur. Orang dominan sini. Ini orang dominan sini. Coba lihat. I shipped them with FedEx. You're a heck of a man doing a heck of a job, Lewis. Trust FedEx for proven Jadi reliability. bayangin, Relax. kalau It's orang-orang FedEx. yang tipenya gaya D tadi, itu ketemu sama orang pada takut. Tapi kalau orang yang mampu, punya kemampuan komunikasi, Anda ngomong dengan data dan fakta. Lu siapa yang ngirim kemarin? Saya kirim pakai FedEx. Ini iklan FedEx memang. Tapi diceritain, akhirnya ini saya pakai FedEx. Terus bapaknya bisa apa? Lu orang keren, lu orang hebat, dengan cara berpikir hebat dan keputusan lu hebat. Itu kan clear. Tapi permasalahan jadi menarik adalah ketika apa? Nah, ini saya liatin sedikit nih. Tadi, oke. Orang ya yang gayanya influence. Kadang-kadang terlalu pede kayak gini nih. Bayangin
واخيرا دش حبيب عبد العزيز مشعان. طال انتظاره عبد العزيز، طال انتظاره حقيقه. شكل محترف رايح صوب الجول. ايش قاعد يصير؟ ايش قاعد يصير؟ ايش قاعد يصير يا جماعه؟ مشعان صار جولشي، مشعان لبس جولشي ويلبس السوس بعد. خطره يلعبها بين فيها ويعدي صفوف الدفاع ويكمل وجول الله عليك، الله عليك دائما يا مشعان. يلعبها واستغل وقت يسعى ويهجم. ليش تهجم؟ ليش تهجم يا مشعان؟ لا تحقق الكره، لا تحققها. صرت جول تامنا بالله. شكله تهجم ويعدي بس خلاص خلاص يا مشعان. يا مشعان خلي الجول يجيب، خلي الجول يجيب. ليش خلي الجول يجيب يا مشعان؟ عبست الدنيا يا مشعان. عندكم يا شباب، عندكم صيده صيده يا مشعان. عرفناها بالعقل، طبيب التقويم ما يعالج. Nah, ini tipe orang influence nih. Kadang bisa nggak? Bisa dulu. Terlalu yakin, terlalu pede tanpa perhitungan. Dampaknya apa? Bikin semua kocar kacir. Jadi Anda ingat positioning Anda di mana, apa yang harus Anda lakukan. Kemudian yang menarik lagi adalah apa? Wah, ini saya ceritain nih. Pernah ketemu orang kayak begini nggak? Hati-hati loh, mau dimanapun ini jadi orang kayak begini bahaya loh. Ini video terakhir nih untuk ini sangat terjadi. Ini CCTV. Situasi normal nggak ada apa-apa. Tiba-tiba mesin terus. Dia mencoba untuk memperbaiki. Ini wajar. Itu biasa. Ada sesuatu yang rusak, diburu-buru, kondisinya sudah mulai membuat panik. Akhirnya wah ini nggak bisa juga nih. Dia diam. Hati-hati nih, orang pendiam tuh kayak begini, hati-hati nih. Banyak ngomong dia diam, nggak pakai minta tolong, nggak bikin repotin orang, tapi dia coba sendiri. Ini terlalu dia pinter, dia coba prakteknya, dia ngerasa bisa, kita keluar rusak bajunya, motorin bajunya. Oh gitu ya, oke. Apa yang dilakuin? Ya tarik layar itu ya. Orang ini bahaya. Dia parah. Kita bilang orang diam. Walaupun tidak bisa mengkomunikasikan banyak hal, hati-hati, jangan-jangan stresnya numpuk, akhirnya giliran lagi marah, boom, gila, semua orang pada takut sama dia. Makanya kita hati-hati, manage semuanya. Nah, gimana caranya? Nah, ini sesi terakhir nih, 5 menit sebelum nanti kita close. Baru tanya jawab ya. Bagaimana kita bisa boosting up kemampuan komunikasi kita? Yang pertama adalah, yang teman-teman harus tahu, dan itu harus dilakukan. Anda harus ikut organisasi kemahasiswaan, jangan enggak. Anda harus ketemu banyak orang, latih, percaya sama saya. Pertanyaan anak baru masuk kantor, nggak ada ditanya pernah kerja di mana, nggak ada. Pertanyaannya adalah Anda di kampus ikut organisasi apa, kemahasiswaan kah atau apakah gitu loh. Pede, Pak, saya pernah jadi ketua tim robot UI, Pak. Weh, ngomong, apa yang Anda lakukan? Ini Pak yang saya lakukan. Prosesnya seperti ini tim saya, bagaimana saya manage. Pak, saya sebagai tim konsumsi, Pak, yang saya lakukan adalah, Pak, ini saya harus menyiapkan konsumsi dalam 8 jam, dan ini kondisinya jalan seperti ini, tunjukkan apa yang Anda lakukan. Itu yang paling penting. Bukan cuma jabatan, tetapi apa yang Anda lakukan, dan apa dinamika yang terjadi, dan apa solusi yang Anda tawarkan. Itu paling penting. Ingat ya, jadi Anda harus terlibat tuh ke mahasiswaan, ke organisasi di kampus. Yang kedua, ikut seminar-seminar, ikut workshop yang seperti ini, latih. Kalau ada kesempatan tanya, Pak, saya mau improve diri saya, Pak. Keluar dari comfort zone. Nggak ada yang nggak mungkin. Saya cerita aja ya, orang kalau ditanya saya, si Gali itu gayanya apa? Bang Gali itu I. Tapi saya kasih tahu kepada Anda, saya D. Saya dari kecil selalu jadi ketua. Mau apapun itu saya ketua. Mau ketua pramuka, ketua paskibra, apapun saya jadi ketua. Tapi cara saya memimpin, lu ikutin gua, kalau enggak lu pergi. Orang ikut cuma karena takut. Tapi sekarang saya dikasih feedback, Lih jangan gitu. Coba kembangkan juga. Nggak cara ngomong persuasif. Nah, workshop, seminar, diskusi itu membuat kita apa? Belajar. Temukan diri kita yang lain. Bukan merubah diri kita, akhirnya kita berbohong dengan diri kita. Bukan. Tapi kita membuat diri kita lebih baik lagi, bisa berkomunikasi dengan baik. Sayang kalau Anda pinter, mampu melakukan sesuatu, tapi orang benci dengan Anda. Sayang. Yang ketiga, banyak baca deh.
Coba kembangin. Kenapa sih harus banyak baca? Karena kalau Anda kosong sekalipun, Anda orangnya seru, easy going, icebreaker, tapi ketika ajak ngobrol, ya gue sih tergantung lu ya. Ya, capek deh orang kayak begitu. Jadi banyak baca, knowledge-nya munculin untuk Anda yang udah di kampus, yang udah tahu bagaimana berkuliah, harusnya ketika Anda melakukan sesuatu, Anda harus firm. Mulai dari mana, ngomong apa, itu harus clear. Yang terakhir, praktis. Di sesi siang ini kita coba tanya jawab, diskusi. Saya melakukan ini, dalam kenyataan saya begini, apa yang harus dilakukan? Kira-kira improve-nya gimana? Metode-metode di perusahaan itu banyak. Anda di develop pasti. Kenapa? Karena perusahaan akan senang tuh. Ada namanya diagram kotak HAV, Human Asset Value. Itu dilihat kompetensi karyawan ini gimana, performanya gimana. Percuma kompetensinya tinggi selangit, tapi performance-nya nggak ada, nggak bisa kerja. Atau sebaliknya, bisa kerja tapi nggak punya kompetensi. Artinya apa? Doer, nggak bisa jadi leader. Yang paling penting adalah apa? Kompetensinya meningkat, kemudian performanya bagus. Itu leader. Dan Anda semua harus punya cita-cita itu. Dan satu video terakhir yang saya ingin tampilkan sebelum kita tanya jawab sesuai dengan jadwal kita adalah ini. Dalam berkomunikasi, Anda harus punya hati yang luas dan nyaman dan happy. Anda pernah lihat orang kayak begitu? Karyawan bangunan usia 56 tahun pulang lagi bikin kayak begini, orang jadi naik aja ini orang jadi apa? Jadi orang yang paling ya alasannya karena dia makan malam bareng keluarga dan dia bilang apa Anda bahagia di diri Anda, apa Anda akan kasihkan dengan. Jadi teman-teman, bukan arti bahagia. Setelah itu share, karena komunikasi dengan hati itu lebih berarti. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke Kak Ros. Oke, luar biasa. Makasih banyak.